Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Septiko Aji SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Sarjana Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Saya menggeluti di bidang pendidikan dan materi fisika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran mata kuliah mekanika dengan kode mata kuliah 20B00160. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu. Mata kuliah mekanika merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Sarjana Pendidikan IPA FMIPA UNES yang ditempuh pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah mekanika adalah mata kuliah yang mempelajari tentang penguasaan konsep mekanika dasar, meliputi kinematika partikel, posisi, kecepatan, percepatan, dan dinamika partikel, hukum-hukum Newton tentang gerak, gaya gesek, hukum Newton tentang gravitasi, usaha dan energi, impuls dan momentum, sistem partikel, rotasi benda tegar, gerak harmonik, fluida statis, dan fluida dinamis. Mata kuliah mekanika memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mekanika meliputi kinematika partikel, posisi, kecepatan, percepatan, dan dinamika partikel, hukum-hukum Newton tentang gerak, gaya gesek, hukum Newton tentang gravitasi, usaha dan energi, impuls dan momentum, sistem partikel, rotasi benda tegar, gerak harmonik, fluida statis, dan fluida dinamis. 2. Mahasiswa terampil mengaplikasikan konsep mekanika dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi mengungkap berbagai fenomena dalam mekanika. Ketiga CPMK ini dirinci menjadi sub-CPMK yang dilaksanakan ke dalam 16 pertemuan. 14 pertemuan dalam bentuk penyampaian materi termasuk di dalamnya kontrak perkuliahan, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pembelajaran mata kuliah mekanika ke dalam 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Pertama, aspek delivery. Strategi pembelajaran yang saya gunakan berpendekatan Student Centered Learning atau SCL. Model pembelajarannya berupa inquiry, konstruktivisme, dan project-based learning atau PJBL yang mengintegrasikan teori dan praktik melalui proyek eksperimen sederhana. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah eksperimen, diskusi, demonstrasi, dan interaktif simulasi. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah presentasi PowerPoint interaktif, video pembelajaran, web simulation, dan learning management system Elena. Buku teks yang digunakan adalah buku referensi yang relevan pada pembelajaran di perguruan tinggi, seperti buku fisika dari Kian Poli, Tipler, Halliday Resnick, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk memperkaya pemahaman dalam proses pembelajaran, mengintegrasikan artikel ilmiah terkini dan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Kedua, aspek interaction. Partisipasi seluruh mahasiswa menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Interaksi ini dibangun melalui kegiatan diskusi dan sesi tanya-jawab interaktif yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Kegiatan diskusi dan tanya-jawab ini sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, terutama dalam penyelesaian proyek secara berkelompok. Ketiga, aspek asesmen. Proses penilaian dirancang secara komprehensif melalui 6 komponen penilaian, yaitu aktivitas partisipatif dengan bobot 20%. Penilaian ini untuk melihat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. Hasil proyek memiliki bobot tertinggi, yaitu 30%. Penilaian ini untuk melihat sejauh mana mahasiswa dapat mengintegrasikan teori dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 5%,
ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Komposisi bobot penilaian ini memastikan sistem penilaian yang seimbang antara proses pembelajaran dan kompetensi akhir mahasiswa. Demikianlah penjelasan terkait sistem pembelajaran melalui aspek delivery, interaction, dan assessment yang saya terapkan pada mata kuliah mekanika. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan di pertemuan ke-11 pada mata kuliah mekanika dengan materi gerak harmonik. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Kita jumpa lagi pada perkuliahan mekanika pada pertemuan yang ke-11 ya. Nanti kita akan membahas tentang simple harmonic motion. Tapi sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke, sebelum saya memasuki materi ini, saya ingin memeriksa kehadiran mahasiswa dulu ya. Nanti seperti biasa kalau saya panggil cukup angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Yang pertama Mas Ahmad Khairun Niam. Kemudian Mbak Alia Ibtisam. Dan yang terakhir Zulfa. Oke, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang simple harmonic motion atau dalam bahasa Inggris itu ya dalam bahasa Indonesia kita sebut juga sebagai gerak harmonik sederhana gitu ya. Nah, capaian mata kuliah atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan saudara yaitu mampu memahami, mampu menganalisis tentang materi gerak harmonis gitu ya. Jadi capaian akhir pada pembelajaran hari ini, saudara diharapkan memiliki kemampuan menganalisis tentang gerak harmonis. Nah, indikatornya apa saja dikatakan saudara mampu menganalisis materi gerak harmonis? Yang pertama adalah saudara mampu memahami tentang gerak pada sistem pendulum, bandul ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis variabel yang mempengaruhi periode dan frekuensi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memecahkan masalah berkaitan dengan gerak harmonis sederhana. Jadi 3 hal itu yang akan kita coba pelajari bersama, gitu ya. Sebelum masuk ke materi yang hari ini kita sampaikan, kita lihat dulu review sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai tentang hukum Newton ya. Hukum Newton tentang gerak ya. Saudara sudah tahu ada 3, hukum 1 Newton, hukum kedua dan hukum ketiga. Tapi saya ingatkan kembali di sini hukum 2 Newton ya. Nah, jadi seperti yang sudah saudara pahami juga ya, umumnya kalian mengenalnya hukum Newton adalah F sama dengan M kali A. Atau gaya yang diberikan pada suatu benda itu sebanding dengan percepatannya, ya gitu ya. Nah, ini nanti pada hukum kedua Newton ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan pada kehidupan nyata, termasuk gerak harmonik sederhana ini. Gitu ya. Nah, kita tinjau dulu. Nah, fenomena-fenomena tentang gerak ya di sekitar kita itu banyak sekali ya. Ini saya tunjukkan ada 2 yang sering muncul ya, yaitu getaran pada mistar. Nah, ketika Anda pegang mistar kemudian digetarkan, dia mengalami vibrasi atau getaran. Contoh yang ekstrim lagi ya jembatan, tapi ini sangat ekstrim gitu ya. Jembatan layang itu kalau kena angin ya bergerak ya, dia mengalami vibrasi. Ada contoh lain, siapa bisa menyebutkan? Silakan, Mbak. Getaran pada ombak di laut itu bisa, Pak? Ya, apalagi? Yo. Itu, Pak, apa getaran laut?
Ya, gitar yang dipetik nanti dia akan vibrasi lagi gitu ya. Dan banyak lagi ya, misalnya saudara kalau melihat secara dalam, misalnya pada sepeda motor kita itu ada piston yang bergetar gitu ya. Kemudian pada jam dinding yang kuno itu yang pakai bandul, dia juga bergetar, berayun. Jadi saya yakin saudara sudah memahami kalau getaran itu sesuatu gerak yang bolak-balik gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gerak bolak-baliknya itu, ini titik setimbang, ini bolak-balik, tapi dia muter. Atau dia lintasannya nggak teratur. Nah, apakah itu bisa disebut juga dengan gerak harmonis? Nah, tentu saja ada batasan-batasannya ya. Nah, jadi gerak harmonis itu gerakan yang teratur. Teratur itu dalam artian memiliki lintasan yang teratur, tidak berubah-ubah. Dan kemudian yaitu gerak yang melewati titik setimbang tadi ya sudah disampaikan, tapi penekanannya adalah pada lintasan yang teratur gitu ya. Nah, di situ saya menyebutkan kata titik setimbang. Nah, titik setimbang atau garis timbang adalah garis di mana ya simetrinya ya, garis tengahnya simetrinya. Titik setimbang itu di mana di situ tidak ada gaya lagi. Ya. Lah, nanti kan dia berayun. Nah, kenapa dia balik? Berarti ada sesuatu yang narik. Ya. Kemudian dia balik lagi, ada sesuatu yang narik. Lah, ketika pada suatu titik yang tidak ada gaya tarik, itu yang kita sebut sebagai titik setimbangnya, gitu ya. Nah, umumnya memang di tengah-tengah. Nah, kemudian di beberapa referensi itu menyebutkan kata harmonis itu adalah gerak yang tipikalnya adalah sinusoidal. Bentuk kurvanya itu membentuk sinusoidal, sinus kosinus. Berarti dia berupa gelombang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ini harmonis. Kalau kalian lihat, ini tingginya dan tinggi bukit dan lembahnya sama ya. Artinya ini sebenarnya dia tidak terpengaruhi oleh redaman atau gaya gesek yang lain ya. Dia hanya ada satu gaya sehingga dia periodik seperti ini. Nah, nanti contoh yang akan kita bahas tentang gerak harmonis sederhana adalah simpel pendulum atau bandul matematis atau ayunan pada bandul gitu ya, kita sebut sebagai pendulum. Nah, jadi kalau kita background ke komponen gayanya yang jelas ya, yaitu hanya ada satu gaya yang menyebabkan pendulum ini berayun, yaitu di sini ada komponen gaya berat ya. Kemudian kalau ini saya proyeksikan ke sumbu X, jadi sumbu X-nya sekarang kita seperti ini. Ya. Nah, jadi karena lintasannya ini, kita asumsikan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kalau ada komponen gaya berat, nanti diproyeksikan sumbu X jadi mg sin, yang ke sumbu Y mg cos ya. Kemudian di sini juga ada tegangan tali gitu ya. Nah, jadi ketika dia lepas dia akan berayun. Nah, pertanyaannya, gaya mana dari banyak gaya ini yang menyebabkan terjadinya getaran? Siapa yang bisa? Bareni. Gaya berat. Gaya berat. Nah, coba lihat gaya berat itu posisinya yang ini, ya. Sebenarnya kita lebih menyebutkan gaya berat yang mana itu adalah gaya yang ini. Kita sebut sebagai komponen gaya berat. Ya, komponen gaya berat. Memang pemicunya adalah gaya berat, betul ya. Tapi besarnya yang mana adalah yang ini, komponen gaya berat. Karena dia menunjuk arah ke sana sebesar mg sin theta. Ini tentu saja harganya lebih kecil daripada mg ini gitu ya. Karena sudah ada faktor pengali sinusnya. Ya. Nah, inilah gaya yang menyebabkan benda ini berayun. Gaya ini yang kita sebut sebagai gaya pemulih. Ya, gaya pemulih, gaya yang mengakibatkan dia kembali ke posisi awalnya ya. Awalnya di sini kita simpangkan
ada suatu dorongan ke sana, nanti dia berayun, kemudian ada dorongan ke sana lagi atau tarikan ke sana, komponen gaya berat berayun terus. Ini kalau hanya dipengaruhi oleh mg sin saja. Makanya konsep ini kita sebut sebagai simple pendulum. Gerak harmonis sederhana, gerakan yang hanya dipengaruhi oleh satu gaya. Faktanya, apakah hanya ada satu gaya? Realnya sebenarnya. Apa? Gaya apa kira-kira? Gaya gesek. Iya enggak? Jadi ada gaya gesek sebenarnya, sehingga kepada kasus ini atau pembahasan tentang simbol pendulum itu, kita berusaha agar gaya geseknya tidak ada. Ya maksudnya ini asumsinya simbol pendulum itu hanya ada satu gaya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dalam melakukan percobaan untuk menghasilkan gerak harmonis sederhana, yang kita lakukan adalah menyimpangkan dengan sudut kecil gitu ya, sudut kecil. Nanti dia akan berayun dan kondisinya adalah harmonis gitu ya. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Oke, Mbak Feti, silakan. Baik Pak, saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa dalam gerak harmonis itu, dalam gerak harmonis sederhana itu dapat disimpangkan dengan sudut kecil, yaitu sebesar kurang dari 10 derajat. Nah, mengapa sih Pak sudut simpangannya itu harus kecil? Oke, saya kembali flashback dulu ke materi sebelumnya ya, tentang gaya gesek di materi dinamika. Ketika suatu benda itu bergerak pada kecepatan tertentu, ya, itu akan memiliki gaya gesek, yaitu udara ya. Nah, semakin besar kecepatannya, itu semakin besar gaya geseknya. Nah, ini dalam rangka sebenarnya ya, salah satu faktornya itu dengan sudut kecil itu harapannya biar mereduksi gaya geseknya juga. Kalau dia misalnya 45 derajat, 30, kecepatannya tinggi. Nanti tidak harmonis. Nah, jadi tadi kembali lagi harmonis itu ya gerakannya hanya gerak pada satu garis, selaras, kemudian dipengaruhi oleh hanya satu gaya gitu ya. Dan kelihatan tidak ada lengkungan. Lengkungannya itu ciri-cirinya bisa dilihat itu nanti biar tidak ada lengkungan ini. Kalau kita memutar 45 derajat, lengkungannya kelihatan besar sekali. Nah, ini itu asumsinya biar kita linear. Nah, maka harus sudutnya kecil, ya, yaitu kurang dari 10 derajat, ya, kurang dari. Nah, nanti ini asumsinya akan terjadi gerak harmonis sederhana. Begitu, Mbak Feti? Baik Pak. Oke. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita lihat kembali. Ketika suatu pendulum sudah bergerak, ini komponen-komponen gayanya sudah saya jabarkan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat, karena ini gerak harmonis tentu saja ada periodisasi atau waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dalam satu ayunan gitu ya. Waktu yang dibutuhkannya itu berapa? Yang kita sebut sebagai periode. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap 1 detiknya ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa menurunkannya dengan hukum Newton ya. Nah, hukum Newton ini kemarin kita sudah membahas bahwa F itu sama dengan M kali A. Nah, ini bentuk diferensial dari percepatannya gitu ya. Nah, gaya yang mengakibatkan dia turun mana? Ini gaya pemulihnya ya, yaitu mg sin theta. Kita masukkan ke sini, mg-nya dicoret. Ini saudara semua adalah bentuk equation dari persamaan gerak harmonis sederhana seperti ini. Dan komponen G per L itu yang kita sebut sebagai frekuensi sudut. Nah, kalau frekuensi sudut, Anda breakdown lagi, omega sama dengan 2πf ya, atau omega sama dengan 2π per T, sehingga kita dapati hubungan periode dan frekuensinya seperti ini. Kita lihat T sama dengan 2π akar L per G,
atau F sama dengan 1/2 pi akar G per L, gitu ya. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi pada ayunan bandul itu apa gitu ya? Kalau kita lihat satu persatu ya. Nah, apakah sudut simpangannya berpengaruh? Jelas tidak ya, karena tadi diharapkannya harus kecil. Kita tidak boleh memaksa ke 30, 45 dan lain-lain, sehingga faktor sudut tidak mempengaruhi. Kemudian apakah massa? Nah, ini jelas sekali nih yang sering terjadi miskonsepsi ya. Semakin besar masanya, kecepatannya makin tinggi gitu ya. Nah, ini apakah massa? Nah, kalau kita lihat ya, kita kritisi saja dari persamaan apakah ini berpengaruh ataukah ada variabel massa di situ? Tidak ada. Nah, dua hal ini berarti secara teoretik tidak ada. Ini bisa saja saudara angkat sebagai proyeknya ya. Nah, membuktikan apakah benar-benar sudut itu mempengaruhi, kemudian apakah massa itu mempengaruhi, silakan nanti yang belum punya topik tentang proyek bisa diangkat untuk judulnya gitu ya. Nanti kita bimbingkan. Nah, yang terakhir, nah di sini kelihatan kalau apakah panjang tali itu mempengaruhi? Kalau dilihat dari persamaan, ya gitu ya. Nah, apakah benar? Maka kita harus membuktikannya. Silakan nanti bergabung sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagi kemarin. Silakan. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan percobaan ya tentang ayunan untuk melihat apakah berpengaruh panjang tali terhadap periode. Siapa yang berani menyimpulkan? Ini adalah data yang sudah terkumpulkan ya. Siapa yang berani menyimpulkan? Silakan. Mbak Zulfa, silakan ke depan. Oke, teman-teman izin menjelaskan. Jadi, dari hasil praktikum dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dalam 6 kali percobaan untuk kelompok 1 dengan panjang tali 10 cm dibutuhkan rata-rata waktu 12,65 second untuk 20 kali ayunan. Sedangkan pada kelompok 2 dengan panjang tali 20 cm dengan 6 kali percobaan itu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 20 kali ayunan itu di 17,96 second. Untuk kelompok 3 dengan panjang tali 30 cm dan dalam 6 kali percobaan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 20 kali ayunan itu di 21,96 second. Nah, untuk mengetahui periode dari masing-masing kelompok dapat digunakan rumus yaitu waktu dibagi ayunan, di mana untuk kelompok 1 periode yang dibutuhkan yaitu 0,6325 second. Untuk kelompok 2 ada di 0,898 second dan kelompok 3 di 1,0979 second. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa panjang tali itu mempengaruhi periode dan frekuensi dari ayunan, di mana hal tersebut itu sesuai dengan teori, yaitu semakin panjang tali, maka semakin besar periodenya dan semakin kecil pula frekuensinya. Makasih. Oke, beri tepuk tangan. Silakan. Jadi begitu ya, dari data ini sudah nampak bahwa semakin panjang tali bertambah ya dari 10 cm, 20 cm, 30 cm untuk kelompok 1, 2, dan 3, ternyata periodenya juga berubah. Linier berubahnya ya, semakin panjang tali, periodenya juga semakin bertambah. Ya, gitu ya, jadi dengan demikian saudara sekarang sudah memahami ya pada ayunan itu ternyata sudut itu tidak mempengaruhi, massa tidak mempengaruhi, panjang tali mempengaruhi. Inovasi dari beberapa ayunan ya itu nanti bisa digunakan untuk
memperkaya cara dalam pengukuran gravitasi ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada logam besi, kemudian diikat, kemudian kita simpangkan, nanti menghasilkan bentuk persamaan periode yang seperti ini. Nah, tadi bentuknya simpel ya, 2pi akar L per G atau G per L. Nah, ini yang seperti bentuknya batang, nanti menghasilkan seperti ini, ternyata cukup akurat ya untuk mengukur gravitasi. Ini untuk memperkaya metode. Nah, sekarang untuk memahami kemampuan akhir yang saudara pahami, silakan kerjakan kuis berikut ini. Oke, waktu sudah habis ya. Silakan siapa yang berani menunjukkan hasil pekerjaannya. Silakan Mbak Frisda. Terima kasih. Silakan duduk, beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi langkah yang disampaikan oleh Mbak Frisda sudah benar ya. Jadi dia menggunakan metode perbandingan T2 per T1 sehingga ketemu periode akhirnya adalah 1,52. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Kita masuki bagian yang terakhir yaitu simpulan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita sudah mempelajari yang pertama tentang gerak harmonis sederhana ya. Jadi dipengaruhi oleh satu gaya, kemudian dilakukan dengan sudut yang kecil dengan harapan tidak ada gaya gesek dan gerakannya teratur gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tadi apa saja? Yaitu panjang tali. Semakin panjang talinya, semakin besar periodenya. Untuk sudut, massa, dan lain-lain itu tidak dipengaruhi. Gitu ya. Oke, untuk menambah wawasan pemahaman saudara, ini ada tugas terstruktur yang nantinya saudara kerjakan secara mandiri boleh, bersama teman-teman boleh, nanti diunggah di LMS Elena. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah mekanika. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Tridharma yang telah saya laksanakan, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Semoga video ini memberikan manfaat dan informasi yang baik. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.